Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan untuk praktikum pertemuan 12. Untuk yang pertama, yaitu collection. Nah, untuk yang di collection ini, banyak cara pembuatan collection. Di sini cara mengakses, kemudian banyak sekali caranya untuk di collection ini, dan untuk yang bagian exercise-nya, di sini saya membuat collection controller di app HTTP collection controller. Nah, ini saya perbesar. Jadi di sini nanti saya akan menampilkan semua mata kuliah di semester 3. Nah, hasil akhir yang diharapkan yaitu sistem operasi dan basis data saja. Kemudian yang kedua, mengurutkan mata kuliah berdasarkan jumlah SKS dari SKS terbesar ke SKS terkecil, lalu tampilkan string. Hasil akhir yang diinginkan adalah nama mata kuliah, algoritma, dan pemrograman, sistem operasi, kalkulus, dasar, dan basis data. Pertama, buat metode exercise. Di sini saya telah membuat metode exercise, dan kemudian saya menjalankan perintah dump matcools. Di sini saya menjalankan perintah matcools. Kemudian saya menggunakan metode where untuk menjalankan hasilnya. Nah, untuk hasilnya ini sendiri, saya langsung jalankan. Kita lihat di view. Collection controller-nya seperti ini. Kemudian ini masih not found. Kita lihat di roots-nya. Nah, jadi Xcollect untuk yang exercise 1, saya akan menampilkan nama mata kuliah di semester 3, ada sistem operasi dan basis data. Untuk exercise 2, nama mata kuliah yaitu ada algoritma, sistem operasi, kalkulus dasar, dan basis data. Oke, jadi ini untuk yang matkul dengan jumlah SKS ini tadi dari penjelasan soalnya.
Untuk yang nomor 2, untuk yang nomor 2 mata kuliah dari SKS yang terkecil, terbesar ke SKS terkecil. SKS 4, 3, 2, dan 2. Kemudian hanya menampilkan 2 mata kuliah, sistem operasi dan basis data untuk soal nomor 1. Kemudian kita ke migration. Nah, di migration ini saya sudah mengatur pada database-nya. Untuk melihat database, kita ke config database. Kita scroll ke bawah. Kita cari SQL, MySQL. Ini sudah sesuai tadi 127.0.1. Nih, 0.1. Kemudian kita masuk ke database migration. Nah, kita lihat di migration ini ada 4 yang default ya di migration Laravel yang saya install. Kemudian di sini saya mengatur tidak hanya di database, saya mengatur di environment-nya. Di sini saya membuat database Laravel. Jadi database Laravel ini yang saya buat, kemudian DB host-nya ini kita sesuaikan dengan DB host saat folder berjalan. Dan di sini saya telah membuat database Laravel. Pertama, saya aktifkan terlebih dahulu SAM-nya untuk APES dan MySQL-nya. Kemudian saya masuk di sini. Nah, di sini saya telah menyediakan database Laravel. Jadi di sini ada 5. Kalau di sini user, yang dimana di sini migration ini adalah bawaan di database-nya. Nah, kita lihat di migration ada apa aja. Create user table, create password receipt table, create file jobs table, dan create personal access token. Jadi 4 ini. Nah, di migration kita klik migration 4 ini, yaitu ini berisi dari 4 file migration di Laravel ini. Nah, jadi di sini kita akan menjalankan bagaimana menjalankan migration bawaan Laravel. Kita akan mencoba menjalankannya dengan cara PHP Artisan Migrate. Nah, PHP Artisan Migrate. Nah, saya telah menjalankannya, maka saat dijalankan, ini sebelum dijalankan, tidak muncul di sini. Jadi pertama-tama saya tadi membuat database, itu masih kosongan, seperti kita membuat database di sini. Ini masih kosongan. Nah, ini masih kosongan tadi. Kemudian saya lakukan proses PHP Artisan Migrate, maka dia akan meregenerate tabel-tabel. Nah, di mana tabel migration ini adalah hasil dari implementasi regenerate dari file-file di dalam folder migration. Sini hasilnya. Nah, migrates. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Kemudian di sini saya menjalankan PHP Artisan Migrate rollback 1. Step 1 rollback. Di sini dia menghapus create personal access token. Jadi tadi saya menjalankannya, kemudian di sini untuk yang hasil rollback, maka ini bakal berpengaruh baik di database maupun di dalam folder Laravel-nya. Itu terrollback alias terhapus tabelnya. Kemudian yang kedua, step 2, maka yang pada step 2 ini dia akan berurutan di sini yang dari rollback step 1 access token table. Kemudian yang kedua ini berarti dia akan menghapus atau merolling back 2 table. Kemudian PHP
artisan migrate lagi, di sini PHP artisan migrate, dia akan meregenerate semuanya. Jadi seperti mendefault kembali. Kemudian di sini PHP artisan migrate status. Nah, di migrate status ini kelihatan yang di rollback ini apa, yang sudah di run ini apa. Seperti ini. Nah, jadi intinya kalau kita ke PHP artisan migrate, walaupun sudah kita rollback, itu dapat kembali dengan melakukan PHP artisan migrate. Jadi jangan khawatir jika file di dalam migrate kalian terhapus, kalian tinggal mengetikkan PHP artisan migrate. Itu untuk yang tugas migration. Kemudian di sini kita masuk ke dalam pengenalan DB di Laravel DBFace Raw SQL Queries. Nah, untuk mengolah data tabel, terdapat beberapa cara yang disediakan Laravel, di antara DBFace Raw SQL Queries, Query Builder, dan Eloquent ORM. Ketiga materi ini akan dibahas selanjutnya. Nah, jadi kita pertama akan membuat migration dan controller. Di sini akan membuat migration create mahasiswa. Nah, caranya bagaimana? Kita tetap di sini, tempat kita tadi aksi migration, kita ketikkan di sini, PHP artisan migration create mahasiswa tabel create sama dengan mahasiswa. Nah, kita berhasil membuat migration ini pada tanggal hari ini. Kemudian kita langsung masuk di migration tadi. ...2020. Kita silang aja dulu. C. Kita telah berhasil membuat database migration. Database migration. Di sini nggak ada. Langsung saja di sini. PHP artisan migrate. Oke. Di sini belum ada PHP artisan migrate. Coba kita lihat di sini. Oke, mahasiswa. Jadi judulnya nih
mahasiswa. Untuk file migration-nya, sebentar. Untuk file migration mahasiswa, di sini untuk migration-nya sudah ada. Kemudian saya akan create mahasiswa table, akan membuat create mahasiswa table. Di sini untuk create mahasiswa table, saya membuka filenya. Kemudian create mahasiswa, create alter yang valid jobs. Di sini untuk yang mahasiswa, saya coba jalankan. Create mahasiswa table. Oke, saya coba jalankan PHP artisan migrate. Oke, karena sudah dijalankan tadi, kita lihat. Sudah terbuat create mahasiswa table. Di sini membuat 3 table. Itu kemudian untuk menginput data. Cara menginput
datanya kita menggunakan MySQL U-Root. Oke. Di sini kita bisa memasukkannya lewat ini. Ya. Saya menginsertkannya lewat sini langsung untuk grade mahasiswa tabelnya. Nah, di sini. Jadi ini tadi yang telah saya masukkan. Saya menginputkan datanya melalui manual. Nah, kemudian selain itu, saya juga dapat mengupdate data dengan menggunakan public function update. Sini kita bisa menggunakan select bintang from mahasiswa, kemudian kita update di mahasiswa controllernya. Public function update, result db update, update mahasiswa, set create no, update add no, where name, kita dapat update name-nya. Nah, baik, itu tadi adalah langkah-langkah dalam praktikum 12 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.